Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zaitek di channel Zaitek, channel yang membahas seputar dunia cryptocurrency, P-Network, dan lain-lain. Apa kabar kalian semua sobat pionir di seluruh dunia dimanapun kalian berada, dan terkhususnya tetap di Indonesia? Admin doakan kalian semua sehat selalu. Oke, pada kesempatan video kali ini, admin akan memberikan informasi yang sangat penting dan sangat bagus untuk sobat-sobat pionir agar menambah wawasan ya. Jadi informasi apa yang akan admin sampaikan? Silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan berita terbaru terkait mengenai berita P-Network dari channel Zaitek agar lebih cepat. Oke, berita kali ini admin akan sampaikan dari Kim Hawong at Time and Trade ya. Kita coba scroll ke bawah, di sini informasinya cukup panjang. Saya percaya bahwa sebagian besar pedagang, lembaga keuangan, pedagang mata uang kripto, dan individu masih belum menyadari pentingnya jaringan Pi. Begitu mereka tahu apa itu Pi Network, mereka akan berbondong-bondong mendukung dan membeli koin Pi. Inilah sebabnya mengapa harga koin Pi memiliki potensi apresiasi yang besar di masa mendatang. Beberapa fakta tentang Pi Network yang tidak akan pernah bosan saya ulangi. Yang pertama ya, Pi Network unik di antara proyek kripto. Tujuannya adalah menciptakan ekonomi digital fungsional di mana koin Pi dapat digunakan untuk transaksi dunia nyata seperti membeli barang dan jasa di pasarnya serta mendukung berbagai aplikasi terdesentralisasi atau DApps. Fokus Pi Network pada aksesibilitas, kepraktisan, dan kolaborasi komunitas menjadikannya kontributor penting bagi kemajuan Web3. Pi Network mencapai apa yang ingin dicapai Bitcoin, tetapi tidak dapat dicapainya. Tidak ada proyek kripto lain yang memiliki visi sehebat Pi Network. Yang kedua, proses KYC yang dirancang sendiri oleh Pi Network membuatnya lebih mungkin untuk lolos regulasi nasional dan diterima di seluruh dunia. Pi Network telah melakukan KYC pada hampir 20 juta pengguna ya. Di sini bisa dipastikan ya, karena di sini basis pengguna Pi Network itu ada 60 juta pengguna. Berarti ini baru sekitar 33,3%-an ya user yang baru selesai KYC. Masih ada 40 juta kurang atau lebih yang belum menyelesaikan verifikasi KYC dan migrasi ke mainnet. Oke, kita lanjut ya. Yang pertama di antara proyek kripto. Oleh karena itu, koin Pi kemungkinan besar akan beredar secara global dan menjadi mata uang digital dunia. Koin ini juga dapat menjadi mata uang super berdaulat dan mata uang cadangan negara-negara di seluruh dunia. Yang ketiga, Pi Network menemukan penambangan gratis menggunakan ponsel, laptop, desktop, dan tablet tanpa membuang-buang energi. Penemuan cerdik ini membantu Pi Network mencapai adopsi massal. Nah, di sini karena ya mungkin beberapa admin temukan itu ada ya mulai ya di sini setelah listingnya Pi Network, ini analisa yang admin lakukan. Setelah listingnya Pi Network, sepertinya beberapa developer itu mulai FOMO karena Pi Network itu benar melistingkan koin Pi-nya ke bursa ya. Jadi di sini banyak sekali para developer aplikasi yang membuat aplikasi-aplikasi ya, pastinya aplikasi airdrop ya, yang nambangnya itu menggunakan smartphone. Beberapa ini sangat banyak ya admin temukan, dan admin masih bingung apakah admin bisa memastikan ada potensi listing atau tidak ya. Admin kan di situ hanya baru memberikan dua ya. Jadi hanya mereview Lumira atau Mira Network, dan admin biasanya itu ya nge-share-nya itu Blockdeck. Nah, itu admin sebenarnya baru nge-share dua.
Nah, admin juga sebenarnya itu masih banyak aplikasi-aplikasi seperti itu yang nambangnya pakai smartphone. Cuman admin mau nge-share kok rasanya bingung ya, kira-kira mau di-share apa enggak sih ya, kayak gitu loh. Admin mau udah nambang. Jadi admin itu masih bingung, masih ragu lah. Intinya seperti itu. Kira-kira apakah eh, garapan ini cocok dan akan kedepannya itu ada potensi yang besar atau tidak. Tapi jika sobat-sobat pionir itu meminta aplikasi-aplikasi airdrop lain ya, yang nambangnya pakai HP, nanti admin akan coba share. Dan mungkin jika ada yang meminta review, admin akan mereviewnya. Tapi kita kembali ke informasinya ya. Bitcoin menempati peringkat ke-11 berdasarkan kapitalisasi pasar di antara semua mata uang kripto. Peringkat ke-8 jika stablecoin dan koin meme dikecualikan. Yang sangat tidak biasa untuk mata uang kripto yang baru terdaftar. CoinP terdaftar di 5 CEX populer, yaitu OKX, MAX, Bitget, Gate.io, dan Pionex ya. Mungkin untuk segera terdaftar di lebih banyak bursa saham ya, pastinya ada informasi untuk Binance itu akan segera melistingkan juga. Nanti informasinya akan admin share kepada teman-teman sobat pionir dalam sebuah video ya. Dan silakan dipantengin saja biar dapat informasinya itu lebih cepat ya. Kira-kira besok malah nanti admin akan coba buatkan videonya tentang Binance yang akan segera melistingkan Pi di platform mereka. Sejak didaftarkan pada tanggal 20 Februari 2025, volume perdagangan 24 jamnya rata-rata sekitar 1 miliar dolar ya. Wow, ini sangat banyak sekali dan ini volume perdagangan yang sangat masif ya. Jadi supply demand-nya itu sangat tinggi untuk Pi Network. Nomor 5, jumlah pengikut Pi Network di X telah mencapai 4,27 juta, menempati peringkat kedua di antara semua proyek kripto kedua setelah Bitcoin, BTC. Nomor 6, jaringan Pi memiliki komunitas yang paling aktif dan suportif di antara proyek kripto. Aplikasi jaringan Pi telah diunduh lebih dari 150 juta kali, memiliki 65 juta pengguna aktif ya. Bisa berarti di sini dikonfirmasi ulang ya, yang benar itu 65 juta pengguna. Tadi admin menyebutkan 60 juta pengguna karena itu berdasarkan informasi yang admin dapat sebelum mendapatkan informasi terbaru ini ya. Jadi mohon maaf untuk salah penyebutan tadi. Aplikasi jaringan Pi telah diunduh lebih dari 150 juta kali, memiliki 65 juta pengguna aktif di lebih dari 200 negara di seluruh dunia, dan memiliki koin Pi di 11,5 juta dompet. Pi adalah mata uang kripto yang paling banyak diadopsi di antara semua mata uang kripto yang ada. Sekarang Pi Network telah membuka mainnetnya dan terdaftar secara publik. Pengguna baru akan bergabung untuk memanfaatkan penambangan koin Pi gratis ya. Di sini mending langsung di garis bawahi gratis ya. Kita nambang gratis, cuman klik petir, nonton iklan, selesai. Tidak ada yang dirugikan. Kenapa tukang nyinyir itu tetap nyinyir ya? Kita nggak tahu karena mungkin mereka itu diciptakan untuk menjadi penyinyir handal ya. Pedagang akan berkolaborasi dengan Pi Network untuk memanfaatkan basis penggunanya yang lebih besar. Pengembangan di apps akan bergabung dengan memperkuat ekosistem Pi Network. Pedagang mata uang kripto akan secara aktif memperdagangkan koin Pi. Dan sebelum Anda menyadarinya, lembaga akan berinvestasi di dalamnya dan pemerintah akan memperolehnya sebagai mata uang kripto cadangan. At Pi Core Team, tagar Pi Network, Pi Cryptocurrency, Digital Currency, Web3, Crypto Trading. Nah, di sini admin akan menyampaikan dan di sini tadi udah admin simpulkan ya. Untuk komentar yang seperti ini, yang komentarnya OKX, USDT, saya kalau diartikan itu saya punya USDT di OKX atau saya punya USDT di mana ya, pengen dipindahkan ke Binance, silahkan di spam komen saja ya. Itu biar terkencing-kencing lah ya untuk spammer tersebut ya. Biar nggak komen-komen terus. Admin sebenarnya bingung ya. Untuk mau memblokir, admin bisa saja memblokir
komentar biar komentar tersebut itu tidak bisa tertempel di komentar admin dengan cara memblokir kata-kata yang biasa digunakan oleh spammer tersebut. Tapi misal jika admin memblokir kata USDT, OKX, Binance, ya nanti kalau sobat-sobat pionir mau menggunakan kata tersebut untuk komen di kolom komentar admin, ya pastinya jadi nggak bisa juga, jepat ya. Jadi admin bingung ya, kadang ya admin hapus kalau admin tahu ya ada komentar tersebut. Ya kalau bisa di sini admin ingatkan, silakan di spam saja ya, komenin jelek juga boleh lah, di spam lah. Komen yang nggak enak juga silakan ya, biar terkencing-kencing lah, biar kena mental itu spamernya ya. Oke, admin hanya menyampaikan berita seperti ini ya, silakan ditelaah dan diteliti dan pastinya bisa menjadi rujukan dan wawasan oleh sobat-sobat pionir. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa di-share kepada teman-teman sobat pionir bila mana ada teman-teman sobat pionir yang belum tahu adanya berita terbaru dari channel SciTech. Sampai jumpa di video berikutnya.